Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill de Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kelanjutan dari animenya, gua sarankan untuk membaca manganya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika party Mukoda sudah sampai di lantai terakhir yang ada di Dungeon Bricks, yaitu lantai 47. Tak seperti Sui dan Dora-chan yang sangat semangat untuk menantang bos dungeon tersebut. Vel tak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya fokus berjalan ke pintu ruang bos dan segera mendorongnya sampai terbuka. Ketika pintu terbuka, di dalamnya terdapat ruangan yang sangat besar, dan segera setelah party Mukoda memasuki ruang bos tersebut, pintu pun langsung tertutup kembali. Melihat hal itu, Mukoda sedikit panik dan mencoba bertanya kepada Vel. Namun, Vel menyuruh Mukoda diam dan malah menatap ke arah sesuatu yang mirip seperti sebuah batu besar. Mukoda mencoba bertanya kepada Sui dan Dora-chan, namun mereka berdua pun tak tahu apa yang dilihat Vel. Seketika terdengar raungan yang cukup kuat menggema di ruangan ini. Ternyata sumber dari raungan tersebut adalah dari seekor naga hitam yang berdiri di sebuah batu besar. Dora-chan berkata bahwa situasi ini sangatlah buruk. Naga merah yang dulu pernah dikalahkan oleh familiar Mukoda adalah makhluk yang cukup buruk. Namun, naga hitam ini adalah makhluk yang bahkan lebih buruk dari naga merah. Bahkan, Dora-chan sendiri mengakui bahwa naga ini sangatlah kuat. Bahkan, jika di situasi 1 lawan 1, Dora-chan pun tak yakin bahwa ia dapat memenangkannya. Yang lebih buruk lagi, menurut Dora-chan, naga ini bisa menggunakan setengah sihir mereka untuk menembakkan kutukan kematian instan. Mendengar kata kutukan kematian instan, Mukoda pun menjadi terkejut. Dora-chan berkata, mungkin ini sebabnya Leontin yang dipakai Mukoda muncul di dalam dungeon ini. Dikarenakan dungeon ini telah menyiapkan naga hitam sebagai bos terakhirnya. Dengan refleks, Mukoda pun langsung memegang Leontin yang dipakainya. Dan dengan sedikit panik, Mukoda berpikir bahwa Leontin ini hanya bisa digunakan 1 kali pakai saja. Meskipun Mukoda memiliki berkah dewa, namun berkah ini tak bisa untuk melindungi dirinya dari efek kematian instan. Mukoda mencoba bertanya kepada para familiarnya. Sui dan Dora-chan menjawab, satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan makhluk tersebut. Di sini, Vel masih diam meskipun ditanya oleh Mukoda. Tiba-tiba terdengar pukulan keras dari sesuatu yang besar menghantam naga hitam tersebut ke ujung ruangan hingga pingsan. Melihat hal itu, mulut Dora-chan pun hanya bisa menganga, dan Sui juga hanya bisa terdiam. Di saat Mukoda sedang bertanya-tanya tentang kejadian ini, tiba-tiba Vel pun tertawa. Vel berkata, jadi itu kau, aku melihatmu mengalahkan naga hitam dengan sangat mudahnya, seperti memukul lalat.
kau telah tumbuh sedikit lebih kuat, Pak Tua. Mukoda, Sui, dan Dorachan nampak bingung dengan tingkah Vel. Makhluk itu berkata, suara yang sangat familiar yang berani memanggilku Pak Tua. Tiba-tiba, batu besar yang ada di depan party Mukoda bergerak dan menunjukkan wujud aslinya, yaitu seekor naga yang memiliki ukuran yang sangat besar. Melihat hal itu, Dorachan pun berteriak dengan mengatakan bahwa kata naga kuno. Sementara yang lain hanya bisa terpaku, Vel pun bergerak untuk memulai sebuah percakapan. Naga kuno berkata, "Kau adalah Fenrir yang aku temui. Aku tak pernah membayangkan akan bertemu denganmu di sini." Vel menjawab, "Ya, inilah aku. Bagaimana kalau kita menyelesaikan apa yang kita mulai selama pertemuan terakhir kita?" Naga kuno berkata, "Hahaha, selesaikan apa yang kita mulai katamu. Aku suka kata-kata itu. Aku sudah lelah tidur dan kini aku akan menggunakanmu sebagai olahraga." Dan segera, keduanya pun telah bersiap untuk berhadapan. Dengan tubuh yang gemetar, Mukoda mencoba bertanya kepada Dorachan mengenai apa yang terjadi pada kita jika sampai pertarungan ini terjadi. Dorachan menjawab, "Siapa yang tahu kita akan menjadi apa?" Mukoda bergumam, selama ini penghalang yang diberikan Vel tak pernah tertembus oleh serangan musuh. Namun, musuh kali ini adalah musuh yang bahkan Vel saja tidak bisa untuk mengalahkannya. Memikirkan hal itu, Mukoda pun dibuat gila oleh fakta tersebut. Mukoda bertanya kembali kepada Dorachan, apakah yang harus mereka lakukan. Dorachan menjawab, "Jangan tanya padaku. Aku sama bodohnya seperti dirimu. Kamu adalah tuannya bukan? Dan dia adalah familiarmu. Untuk menghentikannya adalah semuanya tanggung jawabmu." Mendengar perkataan Dorachan, Mukoda pun membalas, "Persetan dengan itu. Kalian bahkan tak pernah menganggapku sebagai tuan. Dan hal itu tak bisa dijadikan sebagai pilihan. Itu bukanlah pilihan, tapi itu adalah fakta. Kau adalah tuan dari Vel. Jadi, cepat hentikan mereka sebelum kita terbunuh," balas Dorachan. "Dan bagaimana kau mengharapkanku untuk melakukan itu? Kau ingin aku ke sana dan menyuruh mereka untuk berhenti? Jika kau begitu yakin, kenapa tidak kau saja?" balas Mukoda. "Hah? Mengapa? Ini menjadi tugasku. Tidak mungkin aku akan menanggapi omong kosong itu, bukan?" teriak Dorachan. Di saat Mukoda dan Dorachan sedang berdebat, Sui mendekati Vel dan naga tersebut dengan berkata, "Paman Vel, paman naga besar, kalian tidak diizinkan untuk bertarung." Melihat hal itu, Mukoda pun terkejut melihat tindakan dari Sui. Naga kuno berkata, "Apa lander kecil ini?" Vel menjawab, "Dia adalah seorang rekan, dan jauhkan cakarmu darinya. Mundur Sui, dia terlalu bahaya untukmu." Dengan polosnya, Sui menjawab, "Sui tidak akan kemana-mana. Paman Vel, paman naga besar, kalian tidak boleh bertarung. Kalian membuat tuan sedih. Jadi, kalian tidak diizinkan bertarung. Membuat tuan sedih itu adalah tindakan yang buruk. Jadi, hentikanlah." Mendengar kata tuan, naga kuno itu pun menjadi bingung. Vel berkata, "Kami adalah familiar
yang dikontrak dari manusia yang berdiri di sana. Begitu pula naga piksi yang ada di sebelahnya. Mendengar hal itu, naga kuno pun menatap ke arah Mukoda dengan ketidakpercayaannya. Kamu, musuh yang sejajar denganku, telah menjadi familiar dari manusia kecil yang lemah ini. Yahahaha, jika kau berbohong kepadaku, setidaknya kau bisa membuatku lebih meyakinkan, ucap naga kuno tersebut. Percaya atau tidak, itu tidak penting bagiku. Kau tidak akan pernah bisa untuk memahami nilai yang dimilikinya, jawab Vel. Nilai manusia, ucap naga kuno tersebut dengan nada bingung. Sui berkata, Pak Tuan Naga, kamu tahu masakan yang dibuat Tuan adalah masakan yang benar-benar enak. Paman Vel pernah bercerita bahwa dia menjadi familiar Tuan karena memakan makanan yang dibuatnya. Mendengar hal itu, naga kuno pun masih tak percaya, mengingat Fenrir adalah makhluk yang kuat, namun mau melayani manusia hanya karena makanan. Vel berkata, mungkin itu benar hanya sebuah makanan, namun tak seperti makanan lainnya. Jika aku makan sekali, maka aku ingin makan makanan yang terbaik. Dan tentu saja tak seperti dirimu yang seleranya telah berhenti berkembang, yang hanya memakan daging mentah saja. Mendengar perkataan Vel, naga kuno itu pun menggeram dan melototi ke arah Vel. Namun, segera tatapannya berbalik ke arah Mukoda dan ia berkata, aku mengerti sekarang. Manusia ini sudah memberimu sesuatu yang lebih enak dari daging mentah. Hoi, manusia kecil yang lemah. Apa kamu masak sesuatu yang menurut Fenrir enak? Berikan padaku sekarang. Di tengah kepanikan Mukoda, Vel pun melangkah dan berkata, memberi makanan untukmu? Dan dengan hak apa kau meminta makanan dari Tuan kami? Kesombonganmu menuntut makanannya ketika kau tidak mau menjadi familiarnya, itu sangat tidak masuk akal. Jangan terlalu pelitlah. Jika tidak memberikanku makanan, maka aku tidak akan mau melawanmu, jawab naga kuno. Mendengar hal itu, Vel pun menggeram dan bertanya, apa yang terjadi dengan menyelesaikan apa yang kita mulai? Namun, naga kuno tersebut tak menjawab pertanyaan dari Vel. Dengan sedikit kesal, Vel pun kemudian bergerak ke sisi Mukoda untuk berdiskusi. Awalnya, parti Mukoda ingin segera menghabisi naga hitam yang sedang pingsan agar bisa segera keluar dari dungeon ini. Namun, Vel berkata, kemungkinan si naga kuno tak akan membiarkan parti Mukoda. Setelah itu, Vel pun mendapat sebuah ide untuk membalas perbuatan naga kuno tersebut. Vel meminta Mukoda untuk membuat sebuah makanan yang memiliki aroma yang dapat menggugah selera, dan mereka akan makan tepat di depan naga kuno tersebut. Sambil menghela nafas, setelah mendengar ide konyol dari Vel, Mukoda kemudian bersiap untuk membuat makanan stik bawang putih menggunakan daging minotaur dan daging sapi dungeon. Setelah beberapa saat kemudian, masakan Mukoda pun telah matang dan segera para familiar makan dengan lahap. Di saat para familiar Mukoda sedang makan, tiba-tiba naga kuno tersebut mendekat dengan air liurnya yang mengalir sangat deras. Naga kuno berkata, beraninya kau makan sesuatu yang berbau sedap ini di depanku. Sialan, ini tidak adil.
bagikan beberapa untukku." Sambil mengejek naga kuno tersebut, Vel berkata, tidak adil. Sebagai familiar manusia ini, wajar bagi kita untuk memakan makanan yang dibuatnya. Kau yang tidak memiliki hubungan dengannya, tak berhak untuk meminta makanan darinya, Pak Tua." Mendengar hal itu, naga kuno pun hanya bisa menggertakkan giginya dengan sangat kesal. Awalnya, Mukoda mengira bahwa sosok naga kuno adalah makhluk yang luar biasa agung, seperti di dalam legenda. Namun, setelah melihatnya langsung, Mukoda pun sedikit kecewa dengan tingkah lakunya yang seperti bocah. Mukoda bertanya kepada Vel, apakah ia perlu untuk memberikan makanan kepada naga kuno tersebut. Namun, Vel dan yang lainnya menolak ide itu. Mereka khawatir dengan ukuran tubuh naga kuno, maka semua stok makanan yang dimiliki Mukoda akan segera habis. Mendengar permasalahan tersebut, naga kuno pun menggunakan kekuatannya untuk menyusutkan tubuhnya menjadi lebih kecil. Melihat hal itu, para familiar Mukoda pun dibuat terkejut olehnya. Zui juga tak mau kalah dengan naga kuno tersebut dan berkata bahwa Sui juga bisa menjadi besar dan menjadi kecil. Setelah melakukan perubahan, naga kuno tersebut segera meminta makanan kepada Mukoda. Namun, Vel bersikeras melarang naga kuno tersebut karena bukan familiar milik Mukoda. Menghiraukan keluhan Vel, Mukoda memberikan sedikit makanannya kepada naga kuno tersebut. Dan segera setelah mencicipi masakan milik Mukoda, naga kuno itu pun berteriak dengan gembira dan berkata, "Sejak kapan sesuatu yang enak ini ada di dunia?" Dengan nada sombong, Vel berkata, "Sudah kubilang bukan, makanan buatannya tak tertandingi. Namun, sayang sekali, ini menjadi pengalaman pertama dan terakhirmu." Mendengar hal itu, naga kuno pun memutuskan ingin menjadi familiar milik Mukoda. Namun, Vel berkata, "Bagaimana bisa kau bertugas sebagai familiar, sedangkan kau tadi berkata, setelah pertarungan kita, kau menghabiskan waktu di sini hanya untuk tidur siang, bukan?" Sambil menggerutu, naga kuno menjawab, "Aku datang ke sini setelah melakukan perjalanan melewati benua lain, dan aku tiba di sini sekitar 100 atau 200 tahun yang lalu." Vel membalas, "Luar biasa, seseorang dapat tidur siang hampir sekitar 2 abad. Sambil kebingungan, naga kuno berkata, "Ya, hal itu memang sudah terjadi, tapi kini aku sudah tidur lebih dari cukup, sampai aku tak perlu tidur siang lagi untuk beberapa waktu." Vel berkata, "Kau tahu bahwa manusia ini telah diberikan oleh berkat dewa segala pencipta, dan dia dapat hidup selama 1500 tahun. Apakah kau yakin dapat menjadi familiarnya sampai ajal menjemputnya?" Mendengar hal itu, naga kuno pun sedikit terkejut, dan setelah dipikir-pikir, naga kuno pun mengajukan penawaran. Ia akan menjadi familiar Mukoda selama 300 tahun. Awalnya, Vel masih bersikeras untuk menolaknya. Namun, setelah mendengar permintaan naga kuno tersebut, Mukoda pun menyetujuinya. Meskipun dengan nada kesal dengan persetujuan Mukoda, Vel menyombongkan dirinya tentang seberapa berpengalamannya dengan masakan buatan milik Mukoda. Tak mau kalah, Sui dan Dorachan pun
juga mengungkapkan pengalaman mereka ketika memakan makanan milik Mukoda, seperti hotpot yang panas dan karage yang enak. Mendengar kata karage, ketiga familiar Mukoda meneteskan air liurnya. Dan setelah melihat itu, Mukoda berjanji akan membuat karage ketika mereka sudah keluar dari dalam dungeon. Setelah semua orang menikmati masakan Mukoda, Vel bertanya, apakah Mukoda sudah memberikan nama untuk naga tua ini? Setelah dipikir cukup lama, akhirnya Mukoda pun memutuskan untuk memberinya sebuah nama, yaitu Pak Tuagon. Kata ini diambil dari kata gon dari dragon, dan Pak Tua karena ia adalah seekor naga kuno. Mendengar nama tersebut, Vel pun tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Mukoda pun melakukan penilaian dengan daftar sebagai berikut. Oh ya, untuk penjelasan, angka statistik di dalam kurung tersebut adalah angka kekuatan sebenarnya dari Pak Tuagon ketika menggunakan wujud aslinya. Mendengar namanya Pak Tuagon, naga kuno meminta Mukoda untuk segera mengubahnya. Namun, sambil tertawa, Vel berkata bahwa hal itu sangat mustahil sampai kau berhenti menjadi familiarnya. Dorachan berkata, salah satu kegagalan dari dirinya adalah ketika ia memberikan sebuah nama. Kau lihat, dia menamaiku Dorachan hanya karena aku adalah seekor naga fiksi. Mendengar Dorachan, Pak Tuagon pun menjadi sedikit bersimpati. Dorachan berkata, "Yah, mungkin itu adalah harga yang harus dibayar untuk mendapat makanan enak dari dirinya." Vel, Dorachan, dan Pak Tuagon sedang meratapi nasib mereka yang diberikan nama buruk oleh Mukoda. Setelah itu, keempat familiar Mukoda pun saling berkenalan dan mengakrabkan diri mereka. Kemudian, setelah itu, Mukoda pun memutuskan untuk segera pergi dari lantai ini. Namun, Pak Tuagon segera menghentikan langkah Mukoda. Rupanya, naga hitam bos dungeon ini telah kembali sadar, dan ia mencoba bergerak menuju ke arah party Mukoda. Pak Tuagon berkata, "Kau pikir bisa mengalahkanku ketika ukuranku menjadi lebih kecil, ha?" Kemudian, Pak Tuagon pun menembakkan napas naganya ke arah naga hitam tersebut. Sesaat kemudian, ledakan dahsyat pun terjadi, dan segera naga hitam itu pun mati. Melihat hal itu, para familiar Mukoda memberikan pujian kepada kekuatan milik Pak Tuagon. Naga hitam ini menjatuhkan item drop berupa batu ajaib ekstra besar, kulit hitam yang mengkilap, cakar, dan satu tulang hitam yang cukup panjang. Vel berkata bahwa tulang hitam ini disebut tulang kutukan naga hitam, dan biasanya tulang ini dijadikan sebuah katalis untuk memicu mantra sihir yang sangat kuat. Vel berkata, "Oh ya, Pak Tuagon, bukankah kau sudah berada di sini dalam waktu yang cukup lama? Kau pasti telah beberapa kali membantai monster ini, bukan? Jika kau memiliki item drop, aku sarankan untuk menyerahkannya kepada Mukoda agar bisa ditukar menjadi emas. Dan sebagai gantinya, itu bisa digunakan untuk membeli sebuah makanan." Mendengar hal itu, Pak Tuagon pun menunjukkan gua kecil buatannya yang ternyata di dalamnya terdapat banyak harta karun. Melihat hal itu, Mukoda pun terkejut melihat banyaknya harta yang ditimbun oleh Pak Tuagon. Dan yang lebih mengejutkan lagi,
terdapat 3 pedang ajaib yang disebut Grunting, Gram, dan Ekesak. Setelah mengumpulkan semua item drop, Mukoda bertanya kepada Vel, apakah memang semudah itu untuk melubangi dinding dungeon untuk membuat sebuah gua? Vel berkata, tentu saja tidak. Dia pasti menerobos dengan kekuatan magisnya yang sangat besar. Di sini terungkap, meskipun pertarungan Vel dan Patuagon dahulu dianggap seimbang, namun berdasarkan statistik yang dimiliki keduanya, sebenarnya Vel kalah dari berbagai sisi, kecuali dari sisi agility-nya saja. Segera setelah semuanya selesai di lantai ini, party Mukoda memutuskan untuk berteleportasi untuk keluar dungeon. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo Skill The Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.